Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan nabiyya wa rasulah la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fin kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi alaikum id kuntum a'da'an fa'allafa baina qulubikum fasbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum ala syafa hufratin minan nari fanqadakum minha kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Sadaqallahu ladim wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jamaah pengajian Ahad pagi yang mudah-mudahan senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jamaah Ahad pagi yang mudah-mudahan menjadi calon-calon penghuni surga. Bapak Ibu jamaah pengajian Ahad pagi yang mudah-mudahan senantiasa mendapatkan limpahan rahmat, keberkahan dalam hidup di dunia dan juga kelak di akhirat dengan Allah masukkan ke dalam jannahnya. Allahumma amin. Syukur senantiasa kita haturkan pada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan, mencurahkan nikmat-nikmatnya atas kita. Nikmat yang tidak terhingga jumlahnya. Nikmat yang sangat banyak jumlahnya. Nikmat yang tidak sebanding dengan amal-amal ibadah yang kita lakukan kepadanya. Mudah-mudahan dengan kita senantiasa mensyukurin segala nikmat, baik yang menurut kita kecil
maupun yang menurut kita nikmat yang besar, kita mensyukurinya. Mudah-mudahan Allah tetapkan kita sebagai hamba-hambanya yang bersyukur, dan Allah memberikan tambahan nikmatnya atas kita dan mengekalkan nikmat yang sudah kita terima. Allahumma amin. Terkait dengan syukur, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita perhatikan di dalam perjalanan hidup Rasulullah adalah seorang nabi, rasul dan hamba Allah yang dalam kesehariannya senantiasa memanjatkan kalimat puja, puji, syukur pada Allah Subhanahu wa taala, baik itu dalam kondisi senang maupun dalam kondisi susah. Kalau dalam kondisi senang, wajar kalau kita bersyukur. Lalu bagaimana pada saat dalam kondisi yang susah, yang sedih, tetap bisa bersyukur? Ini hal yang sangat luar biasa. Sebagaimana Rasulullah SAW seusai perang Uhud ini Rasulullah menang atau kalah Bapak Ibu? Kalah. Pada saat mengalami kekalahan di perang Uhud, Rasulullah menyampaikan kepada pasukannya, luruskan saf-saf kalian agar aku leluasa memanjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah mengajarkan untayan doa kepada kita yang bisa kita baca di pagi dan petang harinya. Dan mudah-mudahan untayan doa ini pun juga sudah Bapak Ibu amalkan. Apa doanya? Allahumma ma asbaha bin ni'matin au bi ahadim min khalqika faminka wahdaka la syarikalak falakal hamdu walakas syukru. Ibu-ibu sampun ngamalaken dereng? Alhamdulillah dereng. Sampun nggih. Doa ini Rasulullah ajarkan kepada kita, ya Allah, sungguh nikmat yang ada pada diriku di pagi hari ini atau yang ada pada makhluk-makhlukmu semata-mata berasal dari Engkau. Tidak ada sekutu bagimu, untukmu segala puji wa syukur, dan untukmu segala syukur. Kalau kita, Bapak Ibu, membacanya di pagi hari, maka Allah telah menetapkan kita melakukan syukur di sepanjang siangnya. Kalau kita membacanya di sore hari dengan asbahna diganti dengan amsa, maka Allah tetapkan kita sebagai hambanya yang bersyukur di sepanjang malamnya. Dan kita berharap Bapak Ibu, keyakinan inilah yang akan menancapkan pada diri kita bahwa nikmat-nikmat yang kita terima dari manapun itu berasal, semata-mata berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma bikum min nikmatin faminallah. Maka nikmat yang ada pada diri kalian semata-mata berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita yang hadir di pagi hari ini di tempat yang mulia ini
termasuk kelompok manusia-manusia yang didoakan oleh satu makhluk yang mana doanya Allah abadikan di dalam surat Ghafir ayat yang ke-7. Di dalam surat Ghafir ayat 7, makhluk ini berdoa untuk orang-orang beriman agar orang-orang beriman ini diampuni dosa-dosanya dan juga dihindarkan dari azab neraka. Itu di ayat 7. Surat Ghafir atau surat Al-Mu'min, surat yang nomor urut 40, ayat yang ke-7. Nanti bisa kita baca di rumah. Berikutnya di ayat yang ke-8, makhluk ini pun juga berdoa. Doanya diperluas lagi. Doanya adalah A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Rabbana wa adkhilhum jannati adnin allati wa'adtahum wa man salaha min abaihim wa aswajihim wa dzurriyyatihim innaka antal azizul hakim. Ya Tuhan kami, masukkanlah mereka ke dalam surga Aden yang telah Engkau janjikan kepada mereka dan orang-orang yang soleh di antara bapak-bapak mereka dan istri-istri mereka dan keturunan mereka semua. Sesungguhnya Engkaulah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Di ayat yang ke-8 ini, makhluk ini berdoa agar kita dan keluarga besar kita, ibu bapak kita, anak-anak kita, saudara-saudara kita, kelak berkumpul di akhirat dengan berkumpul di surga. Pertanyaannya, siapa makhluk yang mendoakan orang-orang yang beriman ini? Mendoakan agar kita diampuni Allah SWT, mendoakan agar kita dihindarkan dari azab neraka, mendoakan agar kita dan keluarga besar kita dimasukkan bersama ke dalam surga. Sinten Bu? Yang mendoakan adalah Hamalatul Al-Arsh. Hamalatul Al-Arsh adalah 4 malaikat pemikul arsy Allah. Arsy Allah adalah kiblat penduduk langit sebagaimana Ka'bah sebagai kiblat penduduk bumi. 4 malaikat ini mendoakan orang-orang yang beriman. Kalau 4 malaikat yang mulia ini, yang sayapnya 2400 sayap, yang satu sayapnya setara dengan 2200 sayapnya malaikat Israfil, yang sayapnya malaikat Israfil satu sayapnya setara dengan 800 sayapnya malaikat Jibril. Doa yang luar biasa, makhluk yang mulia, doanya luar biasa untuk orang-orang yang beriman. Kira-kira dikabulkan apa mboten Bapak Ibu? Insya Allah dikabulkan dan mudah-mudahan kita yang termasuk di dalamnya. Allahumma amin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, di dalam Al-Quran kita hanya menemukan terkait dengan kebahagiaan itu hanya di 1 ayat. Tidak mendapatkan banyak ayat terkait dengan kebahagiaan, yaitu di dalam surat Hud ayat 108. Wa ammal ladina su'idu fafil jannah. Dan adapun orang-orang yang berbahagia itu adalah orang-orang yang dimasukkan ke dalam surga.
Su'idu asal kata dari sa'adah. Sa'adah artinya adalah kebahagiaan. Artinya apa? Kenapa kebahagiaan di Al-Quran kata sa'adah hanya Allah cantumkan satu kali, menunjukkan bahwa kebahagiaan yang hakiki, kebahagiaan yang sebenar-benarnya bahagia, kebahagiaan yang satu-satunya adalah dengan dimasukkan manusia ke dalam surga. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berikutnya ada 3 hal yang hendaknya senantiasa kita jaga. 3 hal yang hendaknya kita jaga ini, yang pertama adalah ikhlasul wijahah wal amal lillah. Bagaimana kita senantiasa berorientasi kepada keikhlasan di dalam menjalankan amal. Ikhlas dalam setiap kita menjalankan amal, aktivitas, kegiatan apapun yang bernilai kebaikan, dudukkan ikhlas di dalamnya. Dengan ikhlas itulah insya Allah Allah akan memberikan berkahnya, rahmatnya, ampunannya, pahalanya kepada kita. Dengan ikhlas itulah yang akan menangkal kita dari bujuk rayu setan. Dengan ikhlas itulah yang menjadikan kita tegar, kuat dalam menghadapi mihnah-mihnah, ujian-ujian kehidupan. Dengan ikhlas itulah yang akan menggairahkan kita di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal yang kedua yang hendaknya senantiasa kita jaga adalah ittiba'us sunnah. Bagaimana kita senantiasa mengikuti sunnah yang telah Rasulullah ajarkan, yang telah Rasulullah contohkan kepada kita. Dan yang ketiga, sesuai dengan tema hari ini terkait dengan kiat membersihkan jiwa, yaitu tathhir wa tazkiyatun nafs, yaitu selalu membersihkan dan mensucikan jiwa. Wa man tazakka fa innama yatazakka li nafsihi wa ilallahil masir. Di dalam surat Fatir 35 ayat yang ke-18. Barang siapa yang mensucikan jiwanya, sesungguhnya ia mensucikan jiwanya sendiri. Wa ilallahil masir, dan kepada Allah lah kalian akan dikembalikan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terkait dengan tazkiyatun nafs, mensucikan jiwa, kalau kita perhatikan tarbiyah Rasulullah itu melingkupi 3 hal. Sebagaimana salah satunya yang Allah terangkan di dalam Al-Quran, surat Al-Jumu'ah ayat 2. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulam minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Di ayat ini Allah Subhanahu wa taala menerangkan kepada kita, dialah Allah yang telah mengutus seorang rasul dari kalangan mereka untuk kaum yang buta huruf. Yatlu alaihim ayatihi, yang senantiasa membacakan ayat-ayatnya. Wa yuzakkihim, yang mentazkiyah, yang membersihkan jiwa mereka. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, dan yang mengajarkan kitab dan hikmah atau sunnah. 3 aktivitas tarbiyah Rasulullah. Yang pertama adalah
yatslu alaihim ayatihi, yaitu at-tilawah, senantiasa membacakan ayat-ayatnya. Yang kedua, at-tazkiyah, membersihkan jiwa-jiwa manusia. Yang ketiga, wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah, yaitu at-ta'lim. Ini tarbiyah yang dilakukan Rasulullah kepada umatnya. Yang pertama apa tadi? Membaca ayat at-tilawah, at-tazkiyah, dan at-ta'lim. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan tazkiyatun nafs, Said Hawa rahimahullah menyampaikan ada 3 fase yang mesti kita lalui di dalam proses menjalankan tazkiyatun nafs ini. Proses menjalankan pembersihan jiwa-jiwa kita. Yang pertama, tatahur. Tatahur ini artinya memfokuskan hati dan pikiran hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingatnya kepada Allah di setiap saat dan keadaan. Alladzina yadhkurunallaha qiyama wa qu'uda wa la junubihim. Orang yang senantiasa mengingat Allah dalam kondisi berdiri, dalam kondisi duduk, dalam kondisi berbaring. Memfokuskan hati dan pikiran hanya kepada Allah. Yang kedua, fasenya adalah tahakkuk. Tahakkuk ini artinya perwujudan sifat-sifat Allah yang mulia dalam aktivitas seorang muslim. Perwujudan sifat-sifat Allah dalam perwujudan dalam kehidupan setiap muslim di dunia ini. Misal, Allah punya sifat Al-Ghafur, Maha Pengampun. Maka hendaknya kita melaksanakan sifat Allah itu untuk menjadi pribadi-pribadi yang pemaaf, mudah memberikan maaf atas kesalahan orang lain kepada diri kita. Berikutnya yang ketiga, takhalluf. Takhalluk ini artinya membiasakan akhlak-akhlak baik dalam kehidupan sehari-hari. Karena buah dari ibadah yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala, buah dari kita melaksanakan perintah-perintah Allah, menjauhi segala larangan-larangan Allah, buahnya adalah menampilkan akhlakul karimah, akhlak yang mulia, akhlak yang baik. Berikutnya Bapak Ibu rahimakumullah, terkait dengan kedudukan tazkiyatun nafs ini luar biasa. Bahkan sebelum Allah menyampaikan terkait dengan tazkiyatun nafs, membersihkan jiwa, di dalam surat Asy-Syams mulai dari ayat 1 sampai dengan ayat 8, Allah bersumpah dengan 11 sumpah. Wasyamsi waduhaha. Allah bersumpah dengan matahari dan sinarnya. Allah bersumpah dengan bulan. Allah bersumpah dengan siang. Allah bersumpah dengan malam. Allah bersumpah dengan langit dan pembinaan langit. Allah bersumpah dengan bumi dan hamparan-hamparan bumi. Allah bersumpah dengan jiwa dan perumpamaan jiwa. Kemudian para ulama mengatakan jawaban dari sumpah yang jumlahnya 11 yang Allah sampaikan itu
para ulama menyebut ayat yang ke-9, qad aflaha man zakkaha, sungguh beruntung orang yang mensucikan jiwanya. Wa qad khaba man dassaha, dan sungguh merugi orang yang mengotori jiwanya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Qur'an surat Al-A'la ayat 14 sampai 17 ada ayat yang senada di surat Asy-Syams ayat 9 tadi. Qad aflaha man tazakka, sesungguhnya beruntunglah orang yang membersihkan jiwanya. Wa dzakara asma rabbih fasalla, dan ia ingat nama Tuhannya lalu dia mengerjakan salat. Bal tu'thirunal hayatad dunya, tetapi kebanyakan manusia memilih kehidupan dunia. Walal akhiratu khairu wa abqa, padahal akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Kalau kita perhatikan, renungkan 4 ayat ini, kenapa muncul tazkiyatun nafs? Kenapa muncul kita diminta untuk membersihkan jiwa? Karena tabiat manusia, mudah-mudahan kita yang tidak termasuk di dalamnya, tabiat manusia itu apa? Allah sindir di ayat ini, condong kepada kehidupan dunia. Orientasi kehidupannya selama 24 jam di dunia ini hanya untuk urusan-urusan dunia, sehingga urusan akhirat terlewatkan, urusan akhirat terlenakan. Sehingga Allah meminta untuk kita mentazkiyah diri kita. Barangkali dari kita melaksanakan urusan dunia terkait dengan kita mengerjakan pekerjaan kita sehari-hari, kadang hal-hal yang haram kita terobos. Kadang kita bergumul dengan kemaksiatan. Pada saat hati-hati kita sudah mulai terkotori oleh dosa, oleh kemaksiatan, maka Allah perintahkan kita untuk mentazkiyah diri kita, dan sungguh beruntung orang yang melakukannya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa yang kita lakukan untuk membersihkan jiwa kita? Untuk membersihkan jiwa kita, di antaranya Allah cantumkan di dalam Al-Quran surat ke-35, surat Fatir ayat 29. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfiqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Sesungguhnya orang-orang yatluna kitaballah, yang senantiasa membaca kitab Allah yaitu Al-Quran, wa aqamus shalah, yang mendirikan salat, wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah, yang menginfakkan hartanya baik dalam kondisi sembunyi-sembunyi walaupun niyah maupun terang-terangan, tijaratan lan tabur, mereka mengharapkan perniagaan yang tidak pernah merugi. Artinya apa? Salah satu cara hal yang bisa kita lakukan untuk membersihkan jiwa kita adalah senantiasa membaca Al-Quran. Ibu-ibu dalam sehari pinten maos Al-Quran pun? 5 juz? Kurang? 4 juz? 3 juz? Nggih dereng nggih. 2 juz?
Seperempat juz. Satu lembar, yang penting istiqomah. Jangan sampai ya, fahmi bisyaukin, mulutku dalam kerinduan. Orang yang beriman itu sehari tidak membaca Al-Quran, lisan kita itu seolah-olah gimana ya, nggak nyaman. Sama ibu-ibu kalau nggak ngerasani nggak mau enak. Ya. Jadi usahakan lisan kita setiap harinya bisa melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran terkait dengan membaca Al-Quran. Apalagi di dalam surat 17 Al-Isra ayat 82, Allah SWT menerangkan Muhammad Al-Qur'annya Murad Marid ya, karena saya pindah di HP Al-Qur'annya Murad Marid. Dan kami turunkan dari Al-Qur'an suatu yang menjadi penawar, wa syifa'u wa rahmah, dan rahmah lil mu'minin, untuk orang-orang yang beriman. Al-Qur'an kedudukannya sebagai syifa, obat penawar, rahmat bagi orang-orang yang beriman. Syifa, obat penawar, ini tidak hanya Al-Quran sebagai obat penawar jiwa yang sakit, bisa juga Al-Quran sebagai penyembuh dari sakit fisik yang kita alami. Ya. Berikutnya Allah memerintahkan kita untuk berulang-ulang membaca Al-Quran. Ya, untuk berulang-ulang membaca Al-Quran. Sebagaimana di ayat yang ke-41-nya masih dalam surat yang sama, surat Al-Isra. Walaqad yassarrafna fi hadal Qur'an liyadzakaru wa ma yaziduhum illa nufura. Dan sungguh dalam Al-Quran ini telah kami jelaskan berulang-ulang peringatan agar kalian ingat. Allah perintahkan kita mengulang-ulang bacaan Al-Quran dan upayakan iringi dengan kita menghayati setiap ayat yang kita baca. Bapak Ibu, salah satu sahabat Nabi yang paling banyak membaca Al-Qur'annya dan yang paling banyak qiyamul lailnya adalah sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Sahabat Utsman bin Affan sebagaimana diceritakan oleh Abu Ubaidah, pernah Utsman bin Affan dalam satu rakaat sholat malamnya mampu menghatamkan Al-Quran. Sahabat Utsman bin Affan dalam satu malamnya, dalam satu rakaat sholatnya mampu menghatamkan Al-Quran. Padahal Utsman, kalau Bapak Ibu gimana ini? Satu rakaat dari Al-Baqarah sampai An-Nas, satu rakaat selesai sampai menjelang syahar, sampai menjelang sahur. Padahal Utsman adalah satu dari 10 sahabat yang Allah dan Rasulnya jamin masuk surga. Tapi ibadahnya masih luar biasa. Sementara kita yang tidak ada jaminan, ibadahnya biasa-biasa saja. Utsman dengan jaminan seperti itu bukan berarti berleha-leha, bersantai-santai dalam ibadah. Tidak. Kenapa? Utsman punya sifat al-hadar. Al-hadar artinya sifat kewaspadaan. Waspada, jangan-jangan aktivitasnya menggelincirkan ia kelak ke neraka. Al-hadar juga dimiliki sahabat Umar bin Khattab.
Pada saat Umar bin Khattab mau meninggal, ditusuk oleh seorang majusi pada saat ia menjadi imam sholat subuh, ia menyadari bahwa ajalnya sudah dekat. Ia perintahkan pada anaknya Abdullah, wahai Abdullah, sampaikan kepada Aisyah, sampaikan bahwa seorang Umar bin Khattab ingin nanti dimakamkan dekat dengan dua sahabatnya, Rasulullah dan Abu Bakar. Umar tidak mengatakan pada anaknya Abdullah, wahai Abdullah, sampaikan kepada Aisyah, mohon izin kalau Khalifah Amirul Mukminin Umar minta kapling untuk makam dekat dengan dua sahabatnya. Ia tidak menyampaikan khalifahnya, Amirul Mukmininnya, tapi Umar menyampaikan namanya sendiri, Umar. Jadi Aisyah radhiyallahu anha punya hak untuk memberikan kapling itu atau tidak kepada Umar. Berikutnya, sifat waspada Umar bisa kita lihat pada saat Umar mengatakan pada Hudzaifah satu-satunya sahabat yang diberitahu oleh Rasulullah terkait dengan siapa-siapa orang-orang Madinah yang munafik. Umar menjelang ajalnya mengatakan, wahai Hudzaifah, apakah Umar termasuk orang munafik sebagaimana yang diberitakan Rasulullah kepada engkau? Hudzaifah tidak menjawab karena memang rahasia. Beda dengan kita, rahasia sudah menjadi rahasia umum. Biasanya ibu-ibu sing gak iso nyimpen rahasia. Biasanya. Mudah-mudahan bukan ibu-ibu yang hadir di sini. Amin. Kemudian Umar mengulang lagi permohonannya kepada Hudzaifah. Hudzaifah, tolong sampaikan kepadaku, apakah aku termasuk dalam kelompok orang munafik yang diberitakan oleh Rasulullah kepada engkau? Saya enggak punya niat apa-apa, apalagi saya akan meninggal dunia. Maka Hudzaifah itu keceplosan karena merasa kasihan dengan Umar. Hudzaifah cukup mengatakan satu kata, tidak. Maka menjadi legalah Umar bin Khattab. Tapi belum sepenuhnya lega. Kemudian setelah Hudzaifah pergi, Umar memanggil anaknya, wahai Abdullah, tolong nanti lihat kalau saya meninggal disolatkan di Masjid Nabawi, lihat Hudzaifah ada atau tidak, ikut atau tidak mensolatkan jenazah saya. Karena Hudzaifah tidak mau mensolatkan jenazah orang-orang munafik. Kalau engkau dapati Hudzaifah tidak ada di barisan jamaah solat jenazah, maka jangan kebumikan saya di makam dekat dengan Rasulullah dan Abu Bakar, kebumikan saya di makam Muslim pada umumnya, di pemakaman Baqi. Dan ternyata setelah Umar meninggal, Hudzaifah ikut mensolatkan, dan kita sama-sama mengetahui Umar bin Khattab makamnya berada di makam di sampingnya Rasulullah dan Abu Bakar. Menunjukkan seorang Umar bin Khattab yang juga Allah Rasulnya jamin masuk surga, tapi juga punya sifat al-hadar, waspada. Jangan-jangan ada satu dosa yang bisa menggelincirkan ia ke dalam neraka. Buya Hamka, Bapak Ibu kenal Buya Hamka ya? Waktu di penjara di rezimnya Soekarno, selama 2 tahun di penjara, selama 2 tahun Buya Hamka ini mampu mengkhatamkan Al-Quran sebanyak 150 kali khatam Quran.
Kalau 150 kali khatam Quran berarti sebulan pinten Bapak Ibu? 150 dibagi 24. Ketemunya pinten? 6, jadi rata-rata 1 bulan khatam Al-Qur'annya Buya Hamka ini 6 sampai 7 kali khatam Quran. Belum lagi beliau mampu menyelesaikan kitab yang terkenal, kitab tafsir Al-Quran Al-Azhar 28 juz di dalam penjara. Yang juz 8 dan 9 sudah beliau rampungkan sebelum beliau masuk penjara. Ini menunjukkan bagaimana para sahabat dan ulama-ulama terdahulu sangat perhatian terhadap Al-Quran. Apalagi menjelang bulan suci Ramadan. Ya, Ramadannya nanti hari Sabtu atau hari Ahad Bapak Ibu? Tanggal berapa Ramadannya nanti? Tanggal 28 atau tanggal 1? Tanggal 1 atau tanggal 2 Maret? Yang jelas Ramadannya diawali 1 Ramadan. Entah hari Sabtu atau entah hari Ahad. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Bulan Ramadan, bulan diturunkan di dalamnya Al-Quran. Maka kita intensifkan waktu 1 bulan ini untuk banyak membaca Al-Quran. Mungkin dan sangat tidak mungkin kita menyamai apa yang dilakukan oleh Imam Syafi'i yang mampu menghatamkan Al-Quran dalam 1 Ramadan sebanyak 60 kali khatam Quran. Berarti seharinya 2 kali khatam Quran. Kita mungkin juga tidak bisa menyamai Imam Baihaqi yang mampu menghatamkan Al-Quran dalam 1 Ramadan 40 kali khatam Quran. Atau sahabat Nabi yang bernama Qatadah radhiyallahu anhu. Qatadah ini dalam sehari-harinya di luar Ramadan setiap 1 pekan sekali 7 hari menghatamkan Al-Quran. Bapak Ibu ada yang seminggu sekali menghatamkan Quran? Dereng wonten nggih? Dereng. Waktu masuk Ramadan, Qatadah ini menghatamkan Al-Quran karena sangat memahami nilai dari Al-Quran yang dibaca di bulan Ramadan. Qatadah ini dalam 3 hari Ramadan menghatamkan Al-Quran. Berikutnya pada saat masuk 10 hari yang terakhir, Qatadah radhiyallahu anhu ini menghatamkan Al-Quran di setiap malamnya. Jadi ada peningkatan Bu. Ya ada peningkatan. Di hari biasa seminggu sekali khatam Quran, masuk Ramadan 3 hari sekali khatam Quran, 10 hari terakhir Ramadan menghatamkan sehari sekali, bahkan semalam menghatamkan 1 kali khatam Al-Quran. Ibu-ibu sudah punya target untuk Ramadan tahun ini berapa kali khatam Quran? 10 atau 20? Pakai men. Pinten Bu? 5 insyaallah ya. 5, 4, 3, monggo. Diupayakan kita bisa minimal menghatamkan Al-Quran sebanyak 1 kali minimal. Berarti sehari kita bisa membacanya 1 juz. Berikutnya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kiat untuk membersihkan jiwa kita yang pertama tadi adalah membiasakan membaca Al-Quran. Yang kedua adalah bagaimana kita berusaha untuk menegakkan sholat dan merutinkan qiyamul lail. Upayakan Bapak Ibu, terutama bapak-bapak, di Ramadan tahun ini jangan sampai kita tidak sholat berjamaah di masjid atau musola. Itu yang pertama.
Yang kedua, upayakan di Ramadan tahun ini kita tidak menjadi makmum yang masbuk. Sanggup napa mboten Bapak? Insya Allah. Usahakan jangan sampai kita tertinggal takbiratul ula bersama imam. Upayakan. Ya. Ini sebagai salah satu wasilah kita untuk mentazkiyah, mensucikan jiwa. Menegakkan sholat, merutinkan qiyamul lail, sholat malam. Terutama di sini adalah sholat tahajud. Dengan kita merutinkan sholat tahajud, maka dengan sendirinya akan membersihkan pulutan-pulutan kotoran-kotoran jiwa yang mencengkram jiwa kita, yang menjadikan kita malas beribadah. Berikutnya yang ketiga, saya percepat, infak. Sedekah baik dilakukan secara sembunyi-sembunyi maupun secara terang-terangan. Kadang infak yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi itu lebih baik dibandingkan dengan infak yang dilakukan secara terang-terangan. Dan sebaliknya, kadang infak yang dilakukan secara terang-terangan lebih baik dari infak yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Berikutnya yang keempat adalah memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi dosa-dosa yang kita lakukan menjadikan kita tidak merasakan kenikmatan di dalam menjalankan amal ibadah. Maka kita hapus dosa-dosa kita dengan memperbanyak bacaan, memperbanyak istighfar, kalimat istighfar, astagfirullah, astagfirullahaladzim dan seterusnya. Atau sayyidul istighfar, Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta dan seterusnya. Dan di dalam Al-Quran pun amalan utama terkait dengan istighfar yang bisa kita dawamkan adalah di sepertiga malam yang terakhir, di waktu-waktu sahar, waktu-waktu sahur. Wabil asharihum yastaghfirun, dan selalu memohon ampunan di waktu pagi sebelum fajar. Kita upayakan Ibu, setelah tahajud witir yang kita laksanakan, menjelang adzan subuh kita perbanyak istighfar di dalamnya. Berikutnya adalah perbanyak puasa, tidak hanya puasa Ramadan, perbanyak puasa-puasa sunnah. Bagi yang sudah rutin mengerjakan puasa sunnah, apakah Senin, Kamis, Ayyamul Bid, apalagi sholat puasa Daud, akan merasakan ketenangan, kenyamanan pada jiwa-jiwanya. Berikutnya yang tidak kalah penting juga adalah bagaimana kita bergaul dengan orang-orang soleh. Di dalam kitab Az-Zuhud, Ibnu Al-Mubarak, Abdullah bin Mubarak itu mengatakan, para ahli surga manakala mereka memasuki surga, akan tetapi mereka tidak mendapati teman dan sahabat mereka sewaktu di dunia, maka mereka akan bertanya kepada para malaikat, wahai malaikat, kemana teman-teman kami, kemana sahabat-sahabat kami dulu waktu di dunia? Maka malaikat menjawab, teman-teman kalian sedang berada di neraka. Maka para ahli surga ini bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar teman sahabatnya yang berada di neraka Allah entaskan, Allah keluarkan dari neraka.
Maka Allah mengabulkan permohonannya. Jemputlah teman dan sahabat kalian di neraka. Bawalah bersama kalian ke surga meskipun hanya ada satu zarah iman di dalam hatinya. Bapak Ibu, dari kitab Az-Zuhud Imam Abdullah bin Mubarak ini memberikan penjelasan yang gamblang pada diri kita untuk memperbanyak teman-teman yang soleh, teman-teman yang solehah, teman-teman yang akan kelak menolong kita manakala kita tergelincir ke neraka. Umar bin Khattab mengatakan, tidaklah seseorang diberikan kenikmatan setelah Islam yang lebih baik daripada kenikmatan memiliki saudara muslim yang soleh. Bila engkau dapati salah seorang sahabat yang soleh, maka peganglah erat-erat. Bapak Ibu tengok kiri kanan, lihat depan belakang Bapak Ibu, pegang erat, kenali wajahnya, ya. Bapak Ibu sudah kenal semua belum nih? Belum ya, sudah sekian tahun, puluhan tahun jamaah akad pagi ini, PR Bapak Ibu nanti adalah mengenal wajah-wajah saudara kita. Barangkali nanti sahabat itu yang akan menolong kita kalau kita tergelincir ke neraka. Ya Allah, dulu yang namanya Budi ikut pengajian Ahad pagi, kok di surga enggak ada? Ya Allah, jika Budi ke neraka, keluarkan Budi dari neraka untuk bersama kami ke surga. Ya, perbanyak Bapak Ibu. Almar'u ma'a man ahabba. Setiap orang akan dikumpulkan bersama orang yang ia cintai. Rasulullah menyampaikan seperti itu. Setiap orang akan dikumpulkan bersama dengan orang yang dicintai. Ulama tabi'in Imam Hasan al-Basri mengatakan, perbanyaklah berteman dengan orang-orang yang beriman karena mereka memiliki syafaat pada hari kiamat. Bapak Ibu, untungnya luar biasa manakala kita berteman dengan orang-orang yang soleh, orang-orang yang solehah. Sebagai penutup, kesimpulannya, kiat untuk mensucikan jiwa yang pertama tadi apa? Rutin senantiasa membaca Al-Quran. Yang kedua, menegakkan sholat 5 waktu dan rutinkan sholat malam. Yang ketiga, infak sedekah. Yang keempat, banyaklah istighfar. Yang kelima, banyak melakukan puasa. Dan yang keenam, berteman, bergaul dengan orang-orang soleh. Mudah-mudahan manakala 6 ini kita laksanakan, kita kerjakan, hati kita akan menjadi tentram, bersih. Kalau hati kita, jiwa kita itu tentram, bersih, kita akan merasakan kenikmatan di dalam menjalankan perintah-perintah Allah, di dalam menjalankan amal ibadah. Demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Jika ada benarnya itu semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Jika ada kesalahan itu semata-mata karena kekhilafan salah. Aqulu qauli hada astaghfirullah li wa lakum wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.